Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, negeri kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam cobaan, musibah dan lain sebagainya. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini terkena musibah, gempa, banjir dan lain sebagainya, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan ketabahan hati. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mubtada dan khabar. Materi ini mungkin pernah saya singgung dulu ya. Tapi tidak terlalu detail. Hari ini akan kita pelajari ulang secara detail. Mubtada itu apa sih? Khobar itu macam mana? Oke. Saran saya adalah untuk kamu yang dah kelas 8, video-video yang pernah saya buatkan itu tolong direview ulang, ditengok ulang. Terutama video tentang bagaimana cara membuat fi'il mudhari, itu paling penting. Karena belajar mubtada itu kalau tak digandeng dengan fi'il mudhari macam makan sayur tapi sayurnya dah basi, kemudian tak pakai garam, jadi tak enak dia. Jadi kamu pelajari tentang macam mana cara membuat fi'il mudhari. Kemudian dhamir jangan sampai kamu lupakan, karena kalau dhamir kamu lupakan maka pelajaran mubtada khabar tak akan pernah bisa jadi. Oke, ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Mubtada itu pengertian aslinya adalah isim marfu terletak di awal kalimat. Isim marfu terletak di awal kalimat. Pertanyaannya, isim marfu itu yang macam mana? Kan gitu. Sekarang pengertian itu kita sederhanakan saja. Mubtada itu adalah isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Mubtada kita kasih M, isim ma'rifah di awal kalimat, di awal jumlah atau kalimat. Oke. Masih ingat dengan isim ma'rifah? Mudah-mudahan Anda masih ingat. Kalau Anda tidak ingat, maka tolong diulang-ulang lagi video sebelum-sebelum ini. Dengarkan baik-baik. Asal ada isim ma'rifah terletak di awal kalimat, itulah yang disebut dengan mubtada. Atau kalau menggunakan pengertian aslinya adalah mubtada itu adalah isim marfu. Isim marfu di awal kalimat. Jadi kalau ada isim marfu atau isim ma'rifah tidak terletak di awal kalimat, maka dia bukan mubtada. Karena syarat mubtada itu wajib di awal kalimat, walaupun nanti ada mubtada yang tidak di awal kalimat, itu nanti pembahasannya. Tapi pembahasan awalnya itu isim ma'rifah atau isim marfu terletak di awal kalimat. Perhatikan baik-baik. Isim ma'rifah sudah pernah saya bahas dari dulu. Saya tak mau mengulang pembahasan tentang isim ma'rifah. Yang mau saya bahas adalah pertama tentang isim marfu. Isim marfu itu apa? Jadi jangan kamu cari terjemahan marfu. Nanti kalau kamu cari terjemahan marfu, nggak cocok dia digunakan pada pembahasan ini. Kenapa? Karena terjemahannya agak rancu nanti. Dengarkan baik-baik. Ciri-ciri isim marfu itu pertama dhamir 14. Masih ingat? Huwa ummahum, hiya ummahunna, anta antuma anti, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Masih ingat itu? Dengarkan. Kalau ada kalimat misalkan ana azhabu, anta tadhabu. Perhatikan. Ada dhamir dia? Ada dhamir? Dengarkan. Salah satu ciri isim marfu itu adalah dhamir 14 yang terletak di awal kalimat. Itulah yang disebut dengan isim marfu. Paham ya? Ada kamu dalam misalkan baca kamu tulisan bahasa Arab, jumpa kamu salah satu dari isim yang 14, dhamir yang 14 ini terletak dia di awal kalimat, itulah isim marfu istilahnya. Oke, itu bentuk yang pertama.
Bentuk yang kedua dari isim marfu itu macam mana? Perhatikan. Ada misalkan kalimat al-musafiru. Al-musafiru. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa sebab laki-laki? Karena tak ada tamar buta. Okey, perhatikan. Satu atau dua atau tiga. Itu kita membahaslah. Saya dah tak mau mengulang masalah itu. Al-musafiru, al-musafirani, al-musafiruna. Okey, dengarkan. Alif lam di depan, dhammah di belakang. Alif lam di depan, tambahan alif ni di belakang. Alif lam di depan, tambahan waw na di belakang. Jumpa tulisan model macam gini, itulah yang disebut dengan isim marfu. Paham tu Apapun dia. Al-kitabu isim marfu, al-kitabani isim marfu, at-talibu isim marfu, at-talibani isim marfu, al-muallimu isim marfu, al-muallimani isim marfu, al-muallimuna isim marfu. Pokoknya inti bentuk dari isim marfu pertama dhamir 14 tadi. Yang kedua ada alif lam dhamma, alif lam alif nun, alif lam waw nun. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ni, Ustaz, kalau misalkan dhammah ni kita ganti jadi fathah atau kasrah, boleh tak dia disebut dengan isim marfu? Tidak boleh. Yang namanya isim marfu harokatnya wajib dhammah kalau bentuknya macam ini. Ingat, ada istilah mufrad musana dengan jamak. Saya tak mau membahas masalah itu lagi. Atau misalkan nanti ada kalimat al-musafiraini, Ustaz. Al-musafiraini. Bisa tak dia disebut dengan isim marfu? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena isim marfu kalau ada alif lam di depan, di belakangnya bukan ya nun. No, tapi alif dengan ni. Begitulah seterusnya. Sebentar, ada pesawat lewat. Ciri-ciri isim marfu yang ketiga adalah nama orang. Nama orang di awal kalimat. Kenapa penting di awal kalimat? Oh ya, karena nama orang ini nanti kalau dia tak di awal kalimat bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih. Bukan marfu lagi dia kalau maf'ul bih. Perhatikan contoh. Misalkan ada kalimat, misalkan Fatimah sedang pergi ke sekolah. Fatimah pergi bahasa Arabnya apa? Zahaba yadhabu. Sedang pergi. Fatimah yadhabu, tazhabu atau azhabu. Makanya you wajib mengulang kaji tentang macam mana cara membuat fi'il mudhari. Ingat, Senin depan saya video call nomormu 11. Saya mau tengok betul tidak kamu faham tentang fi'il mudhari. Ya, rekaman ni capek-capek saya buat. Kalau tak kamu ulang kaji, nonsen, omong kosong. Perhatikan. Fatimatu tadhabu ilal masjidi, misalnya. Dengarkan, perhatikan. Fatimah itu nama orang, terletak di awal kalimat. Inilah yang disebut dengan isim marfu. Contoh lain misalkan ana anzuru Fatimah, saya sedang melihat Fatimah. Ana anzuru Fatimah tadhabu ila titik-titik. Perhatikan, ana dhamir terletak di awal kalimat. Inilah yang disebut dengan isim marfu. Anzuru dhamir, no, dia adalah fi'il. Fatimah itu nama orang. Fatimah terletak di awal kalimat? Tidak. Kalau nama orang tidak terletak di awal kalimat, maka hukum membacanya tidak lagi marfu kecuali fa'il. Kita tak bahas masalah fa'il. Faham Okey, dengarkan.
Bentuk isim marfu pertama dhamir, yang kedua bentuk yang tadi itu alif lam depan dhammah, kemudian tambahan alif ni, tambahan waw sukunna. Yang ketiga nama orang terletak di awal kalimat. Semua barang itu disebut dengan isim marfu. Kesimpulannya adalah kalau ada yang bilang mubtada itu adalah isim ma'rifah di awal kalimat, kamu paham itu? Kalau ada yang bilang mubtada itu adalah isim marfu di awal kalimat, kamu juga bisa memahami. Sampai di sini paham maksud saya? Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa kamu pahami tentang isim marfu, kemudian tentang mubtada. Jadi kalau nanti ditanya orang, apa pengertian mubtada? Kamu bisa menjawab dengan dua jawaban. Pertama, isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Jawaban kedua adalah isim marfu terletak di awal kalimat. Jadi di antara dua jawabannya, mana yang paling betul? Yang paling sering digunakan di buku-buku itu adalah isim marfu. Kenapa dulu saya tidak pernah menerangkan tentang isim marfu? Karena agak sedikit rumit. Lebih baik saya menerangkan kamu tentang isim ma'rifah daripada isim marfu. Tapi karena isim ma'rifah sudah 1 tahun, sudah dari dulu kita terangkan itu terus, maka saya menganggap kamu sudah paham. Sekarang baru kita bahas tentang isim marfu. Jadi apa bedanya mubtada isim ma'rifah dengan marfu? Tak ada bedanya. Intinya adalah mubtada itu isim ma'rifah atau isim marfu terletak di awal kalimat. Macam mana cara membedakan isim marfu dengan yang lainnya? Itu tadi dah saya jelaskan tuh, ada 3 poin. Pertama, dhamir 14 itu kalau terletak di awal kalimat pasti isim marfu. Yang kedua, yang ada dhammah, di belakangnya ada dhammah, tambahan alif ni, tambahan waw sukun na, pasti isim marfu. Yang ketiga, nama orang terletak di awal kalimat, pasti isim marfu. Ingat, isim marfu ataupun isim ma'rifah ketika terletak di awal kalimat, maka dia disebut dengan mubtada. Sekian, terima kasih. Minggu selanjutnya kita akan membahas tentang khobar. Wallahu a'lam bishawab. Tolong diulang-ulang lagi materi ini, karena nanti ada saatnya saya video call kamu. Saya suruh kamu membaca buku bahasa Arabmu. Kemudian saya minta kamu menunjukkan ke saya mana ma'rifah, mana marfu'nya, mana mubtada'nya. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.